AST 1733 Istana Setan Laut, Yan Ziyun. Sui Yunfeng memperhatikan ekspresi Xuanxi. Dia tetap tenang dan memilih untuk mengabaikan wajah itu. Ini adalah pintu masuk ke Northern Ocean Dragon Mercy Path. Namun, itu belum menjadi waktu pembukaan sehingga orang-orang bergegas ke sini satu demi satu. Masih pagi ketika klan Su tiba. Oleh karena itu, tidak ada orang lain di sekitar tempat mereka berdiri. Faktanya, itu sama untuk semua kekuatan besar. Pasukan kecil biasa tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk memperebutkan harta karun itu. Ketika Anda lebih rendah dari lawan, Anda akan dipandang rendah atau diingat. Bukan hal yang baik untuk diingat dengan cara seperti itu. Segera setelah itu, King Sui melihat Gua Wave Moon yang datang dengan kira-kira lebih dari 20 orang. King Sui juga melirik Huang Wu dan tampaknya langsung diperhatikan juga. Sekarang King Sui dan Sui Yunfeng bersama. Selain itu, dua wanita yang berdiri di dekat King Sui menjadi pusat perhatian. Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge. Satu dari Drakaina, satu dari Putri Duyung. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke sini dan bertanya-tanya milik siapa dua wanita cantik yang luar biasa ini. Mereka mendapat jawaban ketika mereka melihat King Sui. Huang Wu tercengang saat dia melihat King Sui tetapi dia segera kembali normal. Dia mengangguk ke King Sui dan tidak maju. King Sui mengangguk ringan juga. Dia tidak menganggapnya serius. Kepala Wave Moon Cavern adalah seorang pria yang tampak lebih tua dari Sui Yunfeng dan Xuanxi. Jubah kuning tidak bisa menyembunyikan aura suram dan dinginnya. Berdiri di sana, tersenyum, pria ini tampak sangat aneh. Selanjutnya, Sui Yunfeng menunjukkan kekuatan lain ke King Sui. Meskipun mereka tidak sekuat Gua Wave Moon dan klan Su, mereka masih merupakan kekuatan besar di wilayah ini. King Sui mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengingat mereka. Setelah beberapa saat, Sui Yunfeng menatap ke kejauhan, tampak heran. King Sui penasaran dan kemudian mengikuti garis pandang Sui Yunfeng. Dari tempat yang jauh, sekitar 10 bayangan muncul, menunggangi seekor ikan besar yang panjangnya 100 meter, emas berkilauan, dan penuh dengan indera spiritual. Itu tampak luar biasa tinggi dan megah. Ikan sisik emas. Mata King Sui menjadi cerah. Yang mengejutkan, itu adalah ikan sisik emas. Itu adalah spesies mutan kuno, skala emas di zaman kuno. Skala emas adalah binatang besar yang kuat tidak hanya di lautan, daratan tetapi juga di udara. Ikan sisik emas hanyalah spesies ikan dari garis keturunan sisik emas. Faktanya, banyak binatang iblis memiliki garis keturunan skala emas. Namun, ikan sisik emas memiliki warisan yang lebih tinggi dari sisik emas di antara yang lainnya. Bahkan penampilan mereka mirip. Sekitar 10 orang naik di atas. King Sui kagum bahwa orang-orang ini sangat tampan. King Sui juga merasa ada yang aneh dengan mereka. Segera, dia tahu siapa orang-orang ini. Setan Laut. Mereka berasal dari Istana Setan Laut. Mata King Sui berbinar. The Ocean Demon adalah suku kuno dengan sejarah panjang. Dari mereka yang datang ke sini, Demon Lautan menempati peringkat pertama untuk warisan sejarahnya. The Ocean Demons tidak memiliki keadaan primitif. Mereka memiliki penampilan manusia seperti Putri Duyung dan Drakaina. Mereka hanya akan menunjukkan beberapa ciri suku dalam keadaan tertentu. Putri Duyung akan mengubah kaki mereka menjadi ekor ikan besar untuk mencapai kecepatan tercepat di dalam air. Ini adalah sifat terbesar yang membedakan mereka dari manusia. Para Drakaina tidak memiliki sifat yang jelas kecuali tangan mereka yang akan berubah menjadi cakar naga. Ini tidak tampak seperti sifat mereka sendiri tetapi lebih seperti teknik yang mereka praktikkan. Setan laut di hadapannya adalah salah satu dari suku-suku ini. Sifat unik mereka adalah perasaan seperti roh yang mereka berikan dan keberadaan tipis mereka yang samar. Pria dan wanita dari suku Ocean Demon sangat tampan. Bahkan tidak satu pun dari mereka terlihat di bawah rata-rata, masing-masing cantik. Memang, ada banyak jenis demons laut. Namun, hanya yang ada di sini adalah demons laut asli. Beberapa demons laut seperti monster. Mereka bukanlah yang asli. Istana Iblis Lautan jauh, lebih jauh dari siapapun yang datang ke sini. Demon Lautan saat ini adalah legenda yang hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengenali mereka di sini, mereka juga tidak mengenali siapapun di sini. Chief Ocean Demon berdiri kokoh dan lurus. Chief bisa dipastikan adalah seorang pria dari wajahnya yang tegap. King Sui menyimpulkan jenis kelaminnya dari aura maskulin. Suasana itu luas dan kuat. Matanya dalam namun cerah. Daya tariknya tak terlukiskan. Bahkan King Sui berpikir bahwa pria ini adalah Ai Candi. Itu yang terbaik untuk menggambarkan dia menggunakan kata, indah. Dalam pandangan King Sui,
jelas lebih baik menjadi pria yang tampak lebih tangguh. Dia sendiri terlihat cantik, bahkan sedikit jahat dan feminin. Untungnya, sisi jantannya tidak terkuras. King Sui memperhatikan 3 iblis lautan perempuan di belakang. Mereka benar-benar memikat dengan lekukan berlebihan yang membuat orang mimisan. Namun demikian, mereka memiliki wajah yang cantik dan tampak segar, kadang-kadang memberikan pesona yang indah. Banyak pria di sini terpikat karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat demons laut. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Merasakan pemandangan yang berkeliaran, Chief Ocean Demon mengangkat alisnya dan memelototi kerumunan yang memiliki imajinasi berkeliaran. Banyak dari mereka menggigil dan berhenti menatap dengan berat hati. Saat pria ini melihat dua nyonya di samping King Sui, matanya menjadi cerah dan dia melangkah maju. King Sui menghela nafas tak percaya. Pria itu pasti sudah mengetahui identitas mereka. Drakaina dan Putri Duyung memiliki keberadaan kerajaan di seluruh dunia lautan. Mereka terhormat. Meskipun kehormatan berasal dari garis keturunan mereka, mereka akan tetap dihormati bahkan jika suatu hari nanti mereka akan jatuh. Menyaksikan setan laut laki-laki yang maju, King Sui berdiri diam. Kedua nyonya juga memperhatikan Ocean Demon berjalan ke arah mereka, wajah mereka tidak berubah sedikit pun. Halo, Nona. Saya Yan Ziyun. Senang rasanya mengenal kalian berdua. Kata setan laut laki-laki dengan santai kepada nyonya istana matahari terbenam dan Muyun Kingge. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin mengenalmu. Sunset Palace nyonya berkata dengan serius dengan cemberut. Yan Ziyun terkejut. Dia adalah Lord of Ocean Demon Palace muda, yang paling terhormat dan memiliki kekuatan yang kuat. Terlepas dari senior atau junior, statusnya istimewa. Dia dibesarkan untuk memerintah dan mengelola istana setan laut. Muyun Kingge sangat lugas. Dia bahkan tidak melihat ke arah demon laut laki-laki dan tanpa malu-malu berjalan ke sudut belakang sehingga dia bisa bersembunyi di balik King Sui. Seperti yang dikatakan Ocean Demon laki-laki, Yan Ziyun harusnya adalah nama aslinya, tidak seperti Sui Yun Feng yang menggunakan gelar Qi Yan di luar sambil menyembunyikan nama aslinya. Yan Ziyun memeriksa King Sui dengan serius. King Sui balas menatapnya dengan tenang sebagai tanggapan. Tidak ada sedikit keramahan di matanya, hanya ketenangan. AST 1734 satu kata yang tidak menyenangkan, jalan buntu. Hai, saya Yan Ziyun, setan laut laki-laki mengangguk ke King Sui. King Sui tidak menyangka dia begitu tegas dan berkulit tebal. Itu terkadang melambangkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seperti kata pepatah, mereka yang kurang ajar akan mencapai kemewahan. Mereka yang sensitif akan tetap berada dalam kemiskinan. King Sui terdiam. Meskipun nyonya bukanlah wanitanya, dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil bagian. Yang pasti, dia tidak akan mencampuri urusan mereka jika bukan atas kehendak mereka sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ekspresi King Sui tetap sama. Meskipun itu bukan kebencian murni, itu benar-benar jauh dari kesukaan. Apakah mereka wanitamu? Setan laut laki-laki tampaknya tidak tertarik dengan nama King Sui. Yang ingin dia ketahui hanyalah hubungan antara nyonya dan King Sui. Jika mereka tidak berhubungan, dia tidak perlu mempermasalahkannya. Jika mereka berhubungan langsung, maka dia harus berurusan dengan King Sui. Kami adalah wanitanya, jawab nyonya istana matahari terbenam segera. Itu membuat King Sui, yang awalnya ingin menyangkal apapun, kehilangan kata-katanya sekaligus. Muyun Kingge tersenyum, melihat ekspresi King Sui seolah-olah dia sedang berduka. Namun, setelah berpikir dua kali, dia cemberut karena tidak puas karena King Sui merasa bahwa dia dirugikan karena mengakui bahwa mereka sebagai wanitanya. Yan Ziyun tercengang. Cahaya harapannya yang redup menghilang setelah pernyataan itu. Segera setelah itu, dia menunjukkan sikap lembut lagi karena dia menyadari bahwa keduanya adalah wanita yang tidak berpengalaman. Memikirkan itu, Ocean Demon laki-laki tersenyum dan berkata, "Anak muda, mereka bukan wanita biasa. Anda belum memenuhi syarat untuk tinggal bersama mereka. Konstitusi mereka akan merenggut nyawamu. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Saya dapat memberikan apa yang Anda inginkan dan Anda memberikannya kepada saya, oke?" King Sui kehilangan kata-kata. Dia benci tidak bisa mengalahkan pria ini. Namun, dia ingat bahwa para wanita di benua utama dan domain laut biasanya tidak berdiri di posisi tinggi kecuali mereka sangat kuat. Kesetaraan gender telah diperdebatkan di sini, namun, di dunia yang mengutamakan kekuatan ini, wanita secara fisik lebih lemah daripada pria. Tentu saja, ada juga banyak wanita yang lebih kuat, meskipun mereka minoritas. Ini serupa atau bahkan lebih buruk di dunia Ocean Demons. Merebut dan mengganti wanita diizinkan selama seseorang memiliki kekuatan. Oleh karena itu, reaksi Yan Ziyun tidak mengejutkan. Namun demikian,
King Sui mengerutkan kening karena dia paling tidak menyukai masalah seperti itu. Bagaimana dengan ini? Anda menawarkan harga dan saya akan membeli Anda. King Sui berkata kepada Yan Ziyun setelah merenung. Yan Ziyun tersenyum senang pada awalnya setelah mendengarkan tawaran King Sui. Selama King Sui berani menawar, maka negosiasi dimungkinkan. Ditambah lagi, dia memiliki banyak harta. Salah satu atau dua dari mereka bisa membuat kesepakatan. Dia senang memikirkan itu. Namun, Yan Ziyun terkejut ketika dia mendengar beberapa baris terakhir King Sui, dan dia langsung marah. The Ocean Demons menganggap diri mereka sangat elegan, peringkatnya lebih tinggi dari sebagian besar suku. Meskipun Putri Duyung dan Drakaina adalah yang paling terhormat, mereka hanya bangsawan yang menurun, dengan identitas mata-mata. Jika Yan Ziyun dapat memiliki seorang wanita dari Putri Duyung dan Drakaina sebagai selirnya, kepuasannya akan melampaui kata-kata. Selain itu, sudah diketahui di antara suku-suku bahwa konstitusi Yin dari Drakaina dan Putri Duyung dapat meningkatkan budidaya prajurit dan menstabilkan fondasi mereka. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Beraninya kau mempermalukan iblis lautan. Yan Ziyun menjadi sedingin es sekaligus, aura tajam dan tegang menyerang King Sui secara langsung. Senyum mengejek muncul di wajah King Sui. Melihat Yan Ziyun di depannya, dia berkata, apakah kamu baru saja mengatakan omong kosong? Untuk ditukar dengan wanita saya. Bukankah ibumu akan mencekikmu sampai mati jika dia tahu? King Sui tahu aturan tak tertulis di dunia ini. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak kasus serupa, tidak ada yang akan menyukainya. Semua orang berbicara tentang kesetaraan namun melanjutkan ketidaksetaraan. King Sui tidak bisa menyangkal itu. Xuan Yun dari klan Su dan Huang Wu dari Gua Wave Moon tersenyum saat mereka melihat betapa cerobohnya King Sui. Melawan Ocean Demons sangat mengancam jiwa dan menghilangkan semangat mudanya. Sui Yunfeng menarik King Sui dan berkata dengan lembut, adik laki-laki, jangan berkonflik dengan mereka. Mereka sulit untuk dihadapi. King Sui mengakui kebaikan Sui Yunfeng dan mengangguk sambil tersenyum. Nak, tidak ada yang menyelamatkanmu di dunia ini sekarang. Wajah Yan Ziyun memerah karena sangat marah. King Sui menyeringai, Istana Iblis Laut, jika aku tidak salah, seharusnya diperintah oleh Nyonya. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka mengetahui apa yang Anda katakan hari ini? Ini adalah dunia yang aneh. Perempuan memiliki status sosial yang lebih rendah, namun mereka memegang posisi yang paling penting. Warisan Nyonya Setan Lautan berlanjut dari generasi ke generasi. Mereka berada di puncak Demons Laut. Nyonya Setan Laut pasti akan membuat beberapa pendekatan untuk menegakkan status wanita. Status perempuan cukup tinggi, tetapi sedikit kasus penjamretan tidak dikenakan hukuman mati. Demi manfaat, bertukar dengan harta diperbolehkan. Entah bagaimana, dunia ini penuh dengan godaan. Sama seperti para penggali emas di kehidupan sebelumnya, di dunia saat ini lebih buruk. Godaan yang gagal adalah karena kurangnya sumber daya. Selama biaya penawaran cukup, tidak ada orang yang bisa menahan godaan. Bahkan jika proses dan hasilnya tidak sempurna, itu akan menjadi kesuksesan yang pasti. Yan Ziyun tersenyum enggan, kamu bisa bertemu nyonya kami tapi kamu tidak tahu dunia Ocean Demons. Yang saya tahu adalah bahwa Anda akan segera mati. Petik 2. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ada banyak sekali dari mereka yang ingin membunuhku, tapi mereka semua mati. Siapapun yang ingin membunuhku harus menanggung akibatnya, jadi pikirkanlah dengan bijak sebelum bertindak dan pertimbangkan apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya. King Sui tidak cemas sama sekali. Wajahnya yang tampak tenang membuatnya tampak misterius dan tak terduga. Yan Ziyun bukanlah orang yang brutal. Dia punya cara untuk menilai orang. Ditambah lagi, dari mata dan perasaan spiritual King Sui, dia tidak memaksakan sebuah perjuangan. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki simpanan kultivasi yang besar dan tidak khawatir sedikitpun. Yan Ziyun penasaran dengan alasan di balik ketenangan ini. Saya pasti akan mewujudkan kata-kata saya. Gerbang akan segera dibuka, hati-hati. Selamat tinggal dua wanita, kita pasti akan bertemu lagi. Yan Ziyun tidak lupa menyapa Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge sebelum pergi. King Sui memiliki ekspresi yang sama, menatap Yun Ziyun yang telah bertindak terlalu jauh. Ada sedikit ketajaman di matanya. Dia bukan orang yang takut akan ancaman. Setan lautan ini sangat kuat namun dia tidak takut. Dia mampu melakukan pembalasan. Dengan bantuan begitu banyak gerakan pembunuh, dia akan membuat mereka merasa menyesal. Adik kecil, kita harus berhati-hati. Setan lautan ini menakutkan. Terus terang, terlepas dari apakah kita bisa membunuh mereka, mereka telah memaksa kita menemui jalan buntu. Sui Yunfeng menghela nafas dan tersenyum pahit. Kakak,
Kamu tidak perlu menyela dalam masalah ini. Saya akan mengambilnya sendiri, kata King Sui dengan nada serius. Apa yang kamu bicarakan? Anda benar-benar menganggap enteng kata-kata saya. Jangan khawatir, saya memang akan mati di depan Anda. Sui Yunfeng tampak bertekad saat dia menatap ke arah Demon Laut. AST 1735 memasuki jalur belas kasih naga Laut Utara. King Sui berhenti berbicara. Dia tahu alasan di balik kata-kata Sui Yunfeng. Lebih jauh lagi, dia memperhitungkan bahwa kali ini, akan sangat sulit untuk meninggalkan jalur belas kasihan naga Laut Utara. King Sui tidak terlihat khawatir, sementara Sui Yunfeng sudah mengharapkan kematian. Dia tidak dapat pulih dari penyakitnya yang tidak dapat disebutkan tanpa King Sui. Dia adalah orang bijak yang adil. Karena sudah disebutkan, dia pasti akan melakukannya. Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge tampak tertekan. Mereka tidak memiliki pendirian yang jelas dalam situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada pria ini karena perbedaan kekuatan. Tidak adil untuk mengatakan bahwa King Sui tidak khawatir dan tidak pernah mengharapkan ini. Tetap saja, dia adalah seorang pria dengan prinsip dan batasan. Karena kedua nyonya telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak tertarik pada Yan Ziyun, maka dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambil bagian. Pernyataan Yan Ziyun tentang pertukaran jelas merupakan penghinaan baginya dan para nyonya. Jika dia harus memilih lagi, dia masih akan membuat keputusan yang sama persis. Nyonya tahu pasti niat King Sui. Kata-katanya memprovokasi Yan Ziyun, yang mengarah ke situasi saat ini. Dia melakukan semua ini untuk mempertahankan martabat mereka. Namun, siapapun tahu bahwa begitu Yan Ziyun menginginkan nyonya, cepat atau lambat akan ada masalah. Karena keduanya bukan Demon Laut, Yan Ziyun bisa secara terbuka merebut mereka. King Sui memperhatikan ekspresi Xuan Yun dan Huang Wu bersama dengan geng mereka, yang tampaknya geli dengan kemalangannya. Itu karena perselingkuhan yang tidak menyenangkan antara King Sui dan Gua Wave-Moon. Segalanya lebih baik dengan klan Su, tetapi masih ada kecanggungan. Gua Watermoon tidak berhubungan baik dengan Gua Wave-Moon dan klan Su. Saat King Sui dan Sui Yunfeng bersama, itu normal untuk juga dibenci dan yang lain menganggap kemalangan mereka sebagai kegembiraan. King Sui hanya bisa diam-diam mengutuk mereka karena picik. Keberadaan tiga kekuatan utama di wilayah ini mencegah pihak luar untuk mengganggu, terlepas dari keharmonisan di antara kekuatan tersebut. Ditambah lagi, semakin banyak kekuatannya, semakin aman wilayah itu. Orang luar hanya bisa mendapat bagian kecil atau bahkan tidak sama sekali. Jika hanya ada satu kekuatan, maka kekuatan terdekat dengan kekuatan yang sama mungkin akan mencoba untuk mengganggu, karena sangat mudah untuk mendapatkan bagian. Ketiga kekuatan itu tidak bersahabat satu sama lain pada hari-hari biasa. Namun, mereka bersatu saat menghadapi musuh. Namun, itu adalah cerita yang berbeda yang dihadapi Demon Laut. Ada kemungkinan 80% bahwa mereka tidak akan mengotori tangan mereka, mengingat Istana Iblis Lautan terlalu tangguh. King Sui memperhatikan kerumunan besar di sekelilingnya, kira-kira lebih dari 1000 orang yang tersebar di kejauhan. Munculnya Istana Setan Laut di luar dugaan, namun, itu bahkan menandakan keberadaan harta karun yang bagus di sini. Kalau tidak, Demon Laut tidak akan datang ke sini. Awalnya, King Sui berencana untuk melawan Istana Setan Laut melalui penggabungan dengan kekuatan lain. Sekarang, jelas bahwa tidak ada harapan lain untuk diandalkan selain dirinya sendiri. King Sui menghela nafas sambil melihat nyonya, apakah ini akan menjadi kekacauan besar? Tapi kami tidak takut, Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum. King Sui menatapnya sambil tersenyum, mengapa kamu tidak takut? Apakah Istana Setan Laut tidak tangguh? Nyonya Istana Matahari Terbenam menggelengkan kepalanya, tentu saja mereka hebat, tapi aku percaya padamu. Sebuah pernyataan sederhana menghangatkan hati King Sui. Ini adalah perasaan dipercaya. Sui Yunfeng terkejut dan tersentuh oleh keberuntungan King Sui yang tak tertandingi dengan asmara. Ini adalah keberuntungan besar untuk bertemu bahkan dengan satu wanita cantik, namun dia sudah melihat 4 dari mereka. Sebuah gerbang halo muncul dan segera menarik perhatian semua orang. Gerbang halo ini memiliki tinggi dan lebar 1000 meter. Itu berdiri di dasar laut, diukir dengan pola kuno, memberikan sensasi tua dan sederhana. Ini bukan pertama kalinya King Sui melihat gerbang sebesar itu. Semua pintu masuk ke peninggalan bersejarah kuno serupa. Namun, gerbang ini tampak agak terlalu besar. Ini adalah gerbang utama ke Dragon Mercy Path. Cara masuknya sederhana, untuk mencapai kekuatan tertentu untuk menahan kekuatan tolaknya. Ini adalah batas yang menghubungkan. Setelah melirik orang-orang di sekitar, orang-orang dari Ocean Demon Palace masuk satu demi satu. Orang-orang yang tersisa,
bagaimanapun, tidak bergerak mengikuti pintu masuk Istana Setan Laut. Sebaliknya, mereka meletakkan mata mereka dan fokus pada King Sui. Diketahui bahwa King Sui menggosok saraf Istana Setan Laut atau bahkan membuat musuh bebuyutan dengan mereka. Oleh karena itu, semua orang berpikir King Sui tidak berani masuk. Sebenarnya, tidak ada bedanya apakah dia masuk atau tidak. Karena Istana Iblis Laut telah menandainya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, semua orang bertanya-tanya apakah pemuda ini punya nyali dan tanggung jawab. King Sui memandang Nyonya dan Sui Yunfeng, ayo masuk. Para Nyonya mengangguk. Sui Yunfeng mengangguk dan memimpin jalan menuju batas penghubung. Dia bahkan membuat lompatan pertama. King Sui tidak berani ragu lagi, dia pada dasarnya melompat bersamaan dengan Sui Yunfeng. Selanjutnya, Nyonya dan pengikut Sui Yunfeng melompat ke pintu masuk. Setelah perjalanan pusing, mereka tiba di tanah yang luas. Seluruh proses berlangsung dengan cepat. Saat mereka mendarat dengan selamat, mereka melihat orang-orang dari Ocean Demon Palace tidak terlalu jauh. Setelah kedatangan King Sui dan anak buahnya, Yan Ziyun melemparkan senyum sinis pada King Sui. Ada semangat pembunuh yang samar dalam senyum itu, tetapi bagi orang lain, itu tampak sangat percaya diri. King Sui gelisah melihat wajahnya. Sekaligus, King Sui menggunakan seni mengejar untuk meningkatkan kecepatannya. Selain itu, King Sui memiliki banyak teknik tersembunyi untuk menyerang orang lain. Mengesampingkan teknik, ada banyak alat penyerang tersembunyi dalam alkimia dan pelatihan iblis. King Sui telah mengumpulkan banyak kartu kristal penyulingan iblis. Di antaranya adalah kartu kristal superior untuk digabungkan dengan Art of Pursuing. Itu diperoleh selama pelatihan beberapa binatang iblis yang sangat berat dan kuat. Kartu kristal lambat, berlaku untuk semua target hidup, 20% penurunan kecepatan dan respons, berlangsung selama 15 menit. Ketika dia pertama kali mendapatkan item ini, dia agak tertekan dan tidak senang karena tidak dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tahu item ini bisa menurunkan kekuatan musuh, yang secara tidak langsung menunjukkan peningkatan kekuatan sendiri. Namun, itu tidak lama sampai King Sui menyadari kekuatan luar biasa dari kartu kristal ini. Itu benar-benar menakutkan ketika dikombinasikan dengan seni mengejar King Sui, Ki Kaisar, dan jimat surgawi. Kartu kristal diberi peringkat sesuai dengan kualitasnya. Mereka yang berkualitas rendah akan dibatalkan secara langsung setelah bertemu dengan mereka yang memiliki kekuatan hebat. Namun, sulit untuk membatalkan efek kartu kristal berkualitas tinggi. Mereka berkisar dari 1 hingga 1000 di kelas. Kartu kristal hanya diberi peringkat berdasarkan nilai, tanpa pembedaan berdasarkan jenis dan kekuatan yang terkait. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya masing-masing dengan grade yang berbeda. Para master pemurnian iblis di benua utama memiliki sejumlah besar kartu kristal, namun, ada kekurangan yang bermutu tinggi, meskipun harga nominalnya tinggi. Kartu kristal dengan tingkat sempurna sangat langka dan tak ternilai harganya. Kartu kristal itu tidak dapat dibatalkan oleh kekuatan eksternal apapun dalam periode efektif. Tidak ada yang diketahui dapat membatalkannya. Misalnya, kartu kristal lambat dengan nilai sempurna dapat segera mengurangi lebih dari 90% kecepatan, bukan hanya 20% pengurangan kecepatan. Ini akhirnya mengurangi kecepatan menjadi kurang dari 10%, yang tidak dapat pulih secara instan dalam periode tertentu. Namun demikian, kartu kristal kelas sempurna bergantung pada kepribadian manusia. Kemungkinan mendapatkannya adalah 1 dari 10.000. Ada banyak master pemurnian iblis di benua utama namun kartu kristal kelas sempurna masih jarang ditemukan. Bahkan jika mereka ada, seseorang akan enggan menggunakannya sampai terlambat untuk tetap hidup, hal seperti itu sering terjadi. AST 1736 Harta Karun Enigmatik, Suara Berat. Selain itu, ada banyak jenis kartu kristal, seperti kartu kristal pembunuh brutal. Setelah menggunakan kartu ini, ada potensi tinggi untuk menghasilkan kerusakan ganda pada serangan berikutnya. Jika kartu kristal kelas sempurna digunakan, setidaknya kerusakan ganda akan mengikuti setiap serangan, bahkan mungkin 3 atau 4 kali lebih banyak. Kartu kristal kelas sempurna jelas luar biasa. Faktanya, kartu kristal sebagian besar bergantung pada nilainya. Efeknya akan signifikan selama nilainya cukup tinggi. Sebagai ilustrasi, efek dari kartu daya tahan tingkat rendah benar-benar minimal, sedangkan kartu daya tahan tingkat sempurna dapat secara langsung meningkatkan beberapa 10 kali lipat daya tahan. Itu akan memungkinkan seorang pejuang untuk bertempur selama beberapa hari tanpa kelelahan. Itu memang menakutkan. Ada juga Awareness Crystal Card, Nocturnal Battle Crystal Card, Rebirth Crystal Card, Agility Crystal Card, Powerful Strength Crystal Card. Terlepas dari keberadaan berbagai kartu kristal, sulit untuk mendapatkan kartu dari pemurnian iblis.
Seseorang bisa berusaha keras dengan imbalan hanya kartu kristal kelas menengah. Oleh karena itu, merupakan kemewahan bahkan untuk mendapatkan kartu kristal karena satu kartu kristal bermutu tinggi terkadang dapat mengubah keseluruhan hasil. King Sui digunakan untuk memperbaiki dan mendapatkan banyak kartu kristal juga, seperti yang kelincahan. Mereka berada dalam kisaran penilaian 100, di mana yang terbaik dari mereka kira-kira 70. Pada saat itu, King Sui berpikir batasnya adalah 100 untuk kartu kristal kelas sempurna, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa itu masih jauh dari ideal. Karena itu, King Sui akan menghabiskan waktu luangnya untuk menyempurnakan kemampuan pemurnian iblisnya selain mencoba peruntungannya untuk mendapatkan kartu kristal kelas sempurna. Itu adalah pemikiran yang bagus, namun kenyataannya kejam. Untuk waktu yang lama, King Sui menyempurnakan cukup banyak kartu kristal. Sayangnya, bahkan yang terbaik pun tidak melebihi nilai 100. King Sui masih tidak yakin dengan makna di balik ini. Dia dulu menganggap bahwa ki spiritual akan menentukan level, seperti level 1 untuk mereka yang di bawah kelas 100, level 2 untuk kartu di atas grade 100 tetapi di bawah grade 200 dan seterusnya. Faktanya, begitulah kebanyakan orang mengakuinya. King Sui hanya mengetahui bahwa kartu kristal tidak diklasifikasikan berdasarkan levelnya setelah memperbaiki kartu kristal yang gagal. Kartu itu dinilai lebih dari 400 dan itu adalah kartu penetrasi. Meskipun begitu, itu tidak bisa digunakan. King Sui tidak tahu bahwa secara teoritis, kartu kristal mencapai nilai sempurna di kelas 500. Kartu kristal yang melebihi kelas 500 hanya dihasilkan oleh ledakan karakter. Itulah betapa langka dan sulitnya menghasilkan kartu kristal yang sempurna. King Sui memegang beberapa kartu kristal di tangan, semuanya di bawah kelas 100 dan di atas kelas 80. Meskipun mereka jauh di belakang kartu kristal kelas sempurna, mereka sangat kuat dan tidak boleh dipandang rendah. Kerumunan secara bertahap muncul di sekitarnya ketika yang lain masuk berturut-turut, tidak dapat menahan diri. Rupanya, jalur Mercy Naga Laut Utara hanya dibuka selama seminggu dan setelah minggu ini, itu akan ditutup, meninggalkan waktu pembukaan berikutnya yang tidak diketahui. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. King Sui mengamati sekeliling. Itu adalah daerah perbukitan yang tidak gelap. Di seberang batas penghubung, matahari dan awan di langit bisa terlihat dari sana. Tidak ada keraguan bahwa itu di tanah kering. Namun, hanya ada satu cara yang diketahui untuk memasuki jalur belas kasih naga laut utara ini. Dulunya adalah sisa-sisa kuil surgawi lautan utara. Namun demikian, cerita masa lalu hanyalah rumor dan tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya di baliknya. Orang-orang dari Ocean Demon Palace mengeluarkan benda seperti piringan dan pergi setelah beberapa saat. Sementara itu, King Sui melepaskan Dragon Slaying Beast yang juga merupakan Treasure Seeking Beast dan Spiritual Medicinal Beast selain bisa bertarung untuk dirinya sendiri. King Sui hampir pasti memiliki peluang tertinggi untuk menemukan harta karun di jalur belas kasih naga laut utara dengan bantuan dari binatang yang berharga ini. Itu adalah salah satu alasan mengapa King Sui memutuskan untuk datang. Lagi pula, sia-sia untuk tidak mendatangi seseorang yang memiliki binatang pembunuh naga. Bahkan menemukan satu harta karun dapat meningkatkan kekuatannya dengan banyak uang. Sedikit yang bisa dia harapkan bahwa dia akan membuat musuh dengan istana iblis lautan yang kuat begitu dia tiba. Meskipun itu hanya perselingkuhan yang dibuat dari beberapa pernyataan, persaingan telah dibuat dan tidak dapat diubah. King Sui tidak akan mundur untuk ini, dia juga tidak akan mengatakan sesuatu tanpa henti. Tidak semudah itu untuk mengganggunya. Dia akan mempertaruhkan kenyamanannya sendiri untuk menjatuhkan musuhnya. The Ocean Demon Palace pergi, diikuti oleh yang lain yang pergi mencari target. Hanya King Sui dan anak buahnya yang tetap diam. Sui Yunfeng tidak membuat keputusan atas keinginannya sendiri. Dia menyerahkan hidupnya kepada King Sui. Dia bergantung pada King Sui dan keberuntungannya sendiri untuk kelangsungan hidupnya. King Sui menunggu beberapa saat sebelum melepaskan binatang pembunuh naga. Mereka kemudian bergegas menuju suatu arah. Dia mempercayai binatang pembunuh naga. Hal-hal akan lebih rumit jika Istana Setan Laut mengetahui tentang binatang pencari harta karunnya. Sebagian besar pria memilih untuk menuju ke arah pegunungan, percaya bahwa harta karun itu seharusnya ada di dalam gua. Namun, King Sui pergi ke tanah yang paling kosong dan luas tanpa hambatan, bergerak cepat. Ada sedikit yang menuju ke sini. Beberapa dari mereka menghindari daerah itu begitu anak buah King Sui memimpin rute. Dari 1000 pria, hanya kurang dari 50 pria yang memilih untuk pergi ke arah ini. King Sui dan anak buahnya berakselerasi dengan cepat dan meninggalkan yang lain. Segera, mereka menghilang dari pandangan dari lokasi mereka sebelumnya. King Sui, mungkinkah ada harta di tempat kosong ini? Muyun Qingge berkata sambil maju,
memindai sekeliling. King Sui tersenyum, aku tidak tahu. Bagaimanapun, mari kita coba keberuntungan kita. Petik 2. Sui Yunfeng dan yang lainnya tetap diam karena mereka berpikir bahwa King Sui sengaja menghindari istana setan laut karena tidak ada yang akan memperhatikan jika seseorang terbunuh di sini. Ditambah lagi, Ocean Demon Palace memilih untuk menuju ke lokasi yang dikelilingi oleh pegunungan, sungai, dan hutan. Tidak ada yang ingin menuju ke arah yang sama dengan Ocean Demon Palace. Tidak ada yang ingin dibunuh oleh mereka. Kakak, bisakah binatang penjaga yang menjaga harta itu hanya terlihat setelah harta itu ditemukan? King Sui bertanya. Saya tidak yakin akan hal ini. Rumor mengatakan bahwa tempat harta karun dan binatang penjaga yang menjaganya akan terlihat begitu Anda datang ke sini. Tampaknya tidak sesederhana itu. Saya pikir kita bisa mendapatkan harta itu segera setelah melawan binatang penjaga. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya dengan getir. Itu keren. Mari kita lihat siapa yang beruntung sekarang. Saya selalu agak beruntung. Mungkin kita bisa mendapatkan kelebihan kekayaan. King Sui berkata dengan santai. Semua orang bisa merasakan kepastian dan keyakinan mutlaknya. Setelah 1 jam, binatang pembunuh naga berhenti dan berkeliaran tanpa henti. Itu memperbaiki pandangannya di satu tempat dan perlahan mendekatinya. Sambil berjalan, itu meraung perlahan. King Sui dan anak buahnya mengamati binatang pembunuh naga yang terus mengaum. Setelah 1/4 jam, yang lain kehilangan kesabaran. Sial, suara berat dan tumpul mulai berdering, diikuti oleh gempa besar di tanah dan kemudian, suara tumpul lainnya. Kebisingan itu lambat namun membumi. AST 1737 binatang setan api batu lumpur, gerbang harta karun. Suara tumpul dan berat ini sepertinya membuat semua orang terkejut, hati mereka bergetar seiring dengan suara dering. Seolah-olah melodi mistis dimainkan dan membuat seluruh tubuh terasa lesu dan lesu. Untungnya, semua orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa dan langsung menyadari situasinya. Segera, mereka mencoba untuk melindungi indera spiritual mereka. Meskipun mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari itu sepenuhnya, setidaknya mereka tidak akan tersesat dalam kebisingan. Sebuah lingkaran cahaya muncul seperti gerbang jalur belas kasih naga laut utara di batas penghubung. Kali ini jauh lebih kecil. Selanjutnya, benda besar seperti batu meletus perlahan dari tanah. Orang-orang dan binatang pembunuh naga terus melangkah mundur beberapa ratus meter. Kemudian, seekor binatang besar yang tampak seperti beruang muncul, ditutupi dengan lumpur dan batu. Lengan raksasanya berayun di bawah lututnya. Binatang setan api batu lumpur. King Sui terkejut. Batu lumpur ini dilatih di bawah api hati bumi dan membentuk binatang iblis secara bertahap setelah menyerap esensi surga dan bumi. Kemudian, itu diberikan pengertian spiritual oleh beberapa guru perangkap atau guru pemelihara jiwa. Seni memberikan rasa spiritual itu sederhana. Salah satunya adalah menanamkan kesadaran ke dalam target tanpa kehadiran prajurit yang kuat. Misalnya, rasa spiritual untuk menjaga harta karun diberikan kepada binatang iblis api batu lumpur ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa tinggal di sini dengan kesadaran untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini dan mencegah penyusup hidup untuk masuk. Binatang setan api batu lumpur ini tidak bernyawa. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkannya. Ini mungkin tampak mudah, namun, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Meskipun terbuat dari batu lumpur, binatang iblis api batu lumpur disempurnakan oleh api bumi besar. Itu tidak lebih lemah dari meteorit dunia lain. Dari 5 elemen, bumi sangat besar dan berat. Itu memiliki kekuatan perlawanan terkuat dan bisa sangat mengabaikan kekuatan serangan. Bahkan bisa dikatakan mampu menyerap sebagian damage dari serangan. King Sui tidak tahu bagaimana menangani ini. Akan lebih baik jika itu adalah binatang penjaga yang hidup atau binatang jebakan. Binatang iblis api batu lumpur saat ini tidak memiliki kelemahan yang diketahui dan agak sulit untuk dikalahkan. Melihat binatang iblis api batu lumpur, King Sui tahu bahwa selain perlawanan, orang raksasa ini juga telah menyerap api hati bumi dan memasukkan panas dari api bumi besar dalam serangannya. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya tidak terbakar, gelombang panas yang menyengat bisa dirasakan dari jauh. Sui Yunfeng juga terkejut. Karena dia berasal dari gua bulan air, dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya setelah melihat King Sui. Tetesan air sebening kristal muncul di ujung jarinya dan perlahan meluas. King Sui merasakan aura yang cerdik dan suasana menjadi segar sekaligus. Hati bulan air. Sui Yunfeng melambaikan tangannya dan tetesan terbang melawan binatang iblis api batu lumpur bersama dengan lingkaran cahaya sebening kristal. Mengaum. Raungan yang dalam keluar. Dari kelima elemen tersebut, air menghambat api.
Kemampuan Sui Yunfeng mungkin bisa mengatasi binatang itu dalam keadaan normal, mengingat itu hanya untuk melemahkan kekuatannya daripada bertarung secara langsung. Ledakan. Ledakan air memercik kemana-mana saat tetesan itu bersentuhan dengan binatang setan api batu lumpur. Uap kuat datang menguap terus-menerus dan menciptakan kabut tebal, seolah-olah kabut dari kapal uap raksasa. King Sui bisa merasakan bahwa panas pada binatang setan api batu lumpur sebagian besar telah berkurang. Uap ini hanya bisa melemahkan kemampuan menembak musuh. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil Dragon Slaying Beast untuk bergegas ke arah lawan. King Sui ingin mengetahui apakah ketajaman Dragon Slaying Beast bisa membawa damage ke lawan. Jika demikian, pria besar di sini tidak terlalu menakutkan. The Dragon Slaying Beast berlari menuju Mudstone Flame Demon Beast, meninggalkan untaian panjang bayangan. Binatang iblis api batu lumpur jauh di belakang binatang pembunuh naga dalam hal kelincahan. Di bawah fokus semua orang, binatang pembunuh naga berlari menuju binatang setan api batu lumpur. Ledakan, mengaum, binatang pembunuh naga dibuang. Mata King Sui mengikuti lokasinya dan menemukan dua bagian dengan ukuran kepala manusia. Binatang setan api batu lumpur itu sebesar bukit kecil. Ketajaman serangan Dragon Slaying Beast memang bisa membahayakannya. Namun, itu adalah benda tak bernyawa yang merasakan sakit atau kehilangan darah. Hanya sebagian kecil darinya yang dihancurkan oleh satu serangan, hampir sebanding dengan tindakan memindahkan gunung. Sui Yunfeng juga menyerang sekali tetapi ditekan tanpa meninggalkan efek apapun. Serangan binatang pembunuh naga sangat tajam dan kuat. Sayangnya, targetnya terlalu unik. Seorang pria akan mati dalam satu tembakan. Tetap saja, mata King Sui cerah. Tidak apa-apa selama itu efektif. King Sui menampilkan seni mengejar di binatang setan api batu lumpur. Dia memanggil gajah naga sisik emas yang muncul dalam bentuk binatang dan mengirim iblis penakluk Vajra. Pedang berlian Ki. Pengurangan kecepatan. Gajah naga sisik emas saat ini sangat kuat dan dapat melakukan kemampuannya dengan sukses tanpa keributan. Hari-hari ketika dia jauh lebih lemah, itu tidak terlalu efektif meskipun kekuatan tekniknya luar biasa. Makhluk besar itu kehilangan kecepatannya. The Dragon Slaying Beast melanjutkan serangan terhadap pahanya. Sementara itu, King Sui melanjutkan serangan tanpa akhir menggunakan Golden Battle Halberd yang setidaknya sama merusaknya dengan serangan Dragon Slaying Beast. King Sui menggunakan formasi dan hukum 9 istana. Perubahan tiba-tiba memaksa binatang setan api batu lumpur untuk diserang tanpa akhir. Ditambah lagi, King Sui kadang-kadang mengeluarkan tanaman merambat iblis yang haus darah. Ledakan. Nyala api besar membatasi dirinya untuk dibakar dan dihancurkan. King Sui awalnya ingin memanggil laba-laba naga dan Phoenix gelap. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengekspos kekuatannya sendiri secara berlebihan. Selain itu, jaring laba-laba naga laba-laba lemah terhadap api. Api dari binatang iblis api batu lumpur ini jelas tidak biasa dan bisa menekan laba-laba naga. Semua hal dalam hidup seperti itu. Mereka tidak bisa lepas dari dorongan timbal balik dan pengekangan dari 5 elemen. Namun demikian, kekuatan adalah yang paling penting. Satu tetes saja tidak bisa memadamkan api yang mengamuk. Satu nyala api tidak bisa membakar seluruh lautan. Ledakan. Setelah 1 jam, serangan tiba-tiba King Sui meledakkan bagian-bagian kecil yang tersisa menjadi beberapa bagian dan satu kaki dari binatang iblis api batu lumpur raksasa jatuh. Meskipun binatang iblis api batu lumpur mungkin tidak bernyawa, itu masih bergantung pada 4 titik pendukung di tubuhnya. Bahkan binatang yang begitu besar dan kuat akan runtuh begitu kehilangan salah satu kakinya dan kehilangan keseimbangannya. Itu menjadi kura-kura terbalik, hanya untuk memungkinkan pembantaian. King Sui dan anak buahnya sangat gembira menyaksikan binatang iblis api batu lumpur runtuh. Orang besar ini masih memiliki tanda-tanda kehidupan, meskipun memudar. Itu tidak berdarah tetapi begitu kakinya patah, truk utama akan rusak, menyebabkan kebocoran indera spiritual di tubuhnya. Setelah indera spiritual terkuras, akhirnya akan menjadi tumpukan batu besar. King Sui tahu akhir yang mulus adalah berkat Watermoon's Heart oleh Sui Yunfeng di awal. Berkat hati bulan air, konstitusi binatang iblis api batu lumpur ini hancur. The Watermoon's Heart adalah salah satu gerakan pembunuh Sui Yunfeng dan teknik surgawi. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari dengan efek pukulan absolutnya. Itu bisa menyerang kelemahan terbesar lawan dan pada saat yang sama, melumpuhkan bentuk api lawan. Musuh adalah objek tak bernyawa. Dengan demikian, itu akan sangat merusak indera spiritualnya. Begitu ada kerusakan pada indera spiritual, akan ada pengurangan besar-besaran dalam kekuatannya sendiri. Atau yang lain, itu tidak akan mudah dihancurkan. AST 1738-9 Istana, Potret, mungkin mendominasi dunia.
The Mudstone Flame Demon Beast perlahan berhenti dan menjadi gunung kecil dengan tumpukan batu. Pada saat ini, kelompok itu mengarahkan pandangan mereka ke penghalang emas. Jika asumsi mereka benar, itu pasti pintu yang menuju ke ruang harta karun. Tetapi pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba mengarahkan pandangan mereka ke King Sui. Tanpa disadari, bahkan Sui Yunfeng sendiri mulai semakin bergantung pada King Sui. Hatinya tiba-tiba dipukul dengan perasaan ini. Dia tidak benar-benar membenci bagaimana rasanya. Alasannya adalah karena bertemu dengan seseorang yang sangat dia andalkan adalah suatu berkah. Siapapun pasti ingin menemukan seseorang yang dapat mereka percayai dan berteman baik dengan mereka. Namun, pada saat yang sama, perasaan semacam ini juga datang untuk membuktikan sesuatu. Artinya, King Sui lebih menonjol dari dirinya sendiri. Setidaknya, inilah yang dirasakan Sui Yunfeng saat ini. Pada kenyataannya, tidak semua orang akan menikmati ini. Banyak orang yang egois tidak akan membiarkan siapapun menjadi lebih menonjol daripada diri mereka sendiri. Faktanya, sebagian besar orang tidak akan pernah ingin menemukan seseorang yang lebih menonjol dari diri mereka sendiri. Namun, setiap orang pasti akan bertemu banyak orang superior di dunia ini. Mereka adalah eksistensi yang akan dilihat oleh seseorang. Oleh karena itu, berteman dengan mereka adalah hal yang baik, karena itu hanya akan menguntungkan diri sendiri. Saudaraku, kami akan membantumu menjaga pintu masuk. Sui Yunfeng berkata sambil tersenyum. King Sui tahu apa yang dipikirkan Sui Yunfeng. Dia pada dasarnya adalah satu-satunya orang yang bertempur melawan binatang iblis api batu lumpur. Oleh karena itu, dia merasa bahwa King Sui pantas mendapatkan harta itu. Lagi pula, apakah mereka bisa berhasil keluar kali ini masih menjadi pertanyaan. Selain itu, dia tidak pernah benar-benar memiliki banyak harapan untuk mendapatkan harta karun itu. Selama dia bisa keluar hidup-hidup, itu akan menjadi harta terbesar baginya. Sama seperti pepatah, untuk tetap bersatu melalui tebal dan tipis. Awalnya, dia berpikir bahwa bertemu King Sui adalah berkah baginya. Tetapi cara segala sesuatunya berjalan tepat di depan matanya sekarang telah membuatnya menyadari bahwa meskipun penyakitnya yang tersembunyi memiliki harapan untuk disembuhkan, dia mungkin tidak cukup beruntung untuk menuai hasilnya. Memikirkan sampai titik ini, Sui Yunfeng menjadi sedikit tertekan. Butuh begitu banyak usaha baginya untuk akhirnya mengerti bahwa dia harus hidup kuat. Dan karena itu, dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi padanya secara tiba-tiba. Ini adalah bagaimana hidup itu. Dewa memainkan lelucon besar padanya. King Sui memandang Sui Yunfeng dan berkata, "Saudaraku, mengapa kita tidak masuk bersama? Untuk semua yang Anda tahu, Anda mungkin akan menemukan beberapa ramuan unik dan melampaui istana setan laut dalam sekejap. Dengan begitu, mereka tidak akan lagi bisa bertindak begitu arogan." Sui Yunfeng menjadi cerah dan mengangguk. Setelah itu, dia pergi ke gerbang terang bersama dengan King Sui. Sekali lagi, King Sui merasakan gerakan berirama dalam sense spiritualnya. Baik King Sui dan Sui Yunfeng telah tiba di tempat yang menyerupai kuil. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka dikejutkan oleh aura dingin. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Secara bersamaan, ruangan itu juga mengandung aura suci di dalamnya. King Sui melihat sekeliling, memeriksa sekelilingnya. Seluruh tempat ini sangat bersih. Tidak ada yang bisa mereka temukan dalam pandangan mereka. Kedua gadis dan yang lainnya juga mengikuti mereka dan masuk tidak lama kemudian. Jadi ini adalah ruang harta karun. Kenapa sepertinya tidak ada apa-apa di sini? The Sunset Palace Lord berkata dengan lembut setelah melihat sekeliling. Ada pedang di sana. Muyun Qingge menunjuk ke ujung lain ruangan. Itu sudah bisa dianggap sebagai ruang dalam. Namun, satu-satunya hal yang dapat mereka ketahui adalah bahwa ruangan dalam adalah ruangan yang sangat kecil. Di atas dinding tergantung pedang. Ayo pergi dan lihat. King Sui memimpin kelompok dan maju menuju ruang dalam. Tahan langkahmu. Lihat ke bawah. King Sui tiba-tiba memperingatkan semua orang. Tanpa disadari, gambar bermotif persegi tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. King Sui, itu gambar 9 istana. Muyun Qingge berkata dengan takjub. Sepertinya mungkin ada harta karun di sekitar sini. Apa yang kita lihat adalah ilusi. Hanya ketika kami berjalan melewati gambar 9 istana di bawah kaki kami akan menemukan harta karun itu. King Sui berkata sambil melihat ke bawah kakinya. Saudaraku, mengapa kamu tidak mengikutiku? King Sui berkata kepada Sui Yunfeng. Ketika King Sui melihat ekspresi Sui Yunfeng, dia tahu bahwa dia mungkin tidak tahu tentang gambar 9 istana. Alasannya karena gambar 9 istana di sini agak rumit. Jika seseorang hanya tahu satu atau dua hal tentangnya,
akan sangat sulit bagi mereka untuk melewatinya. Namun, pada saat ini, kedua gadis itu menunjukkan pengetahuan mereka tentang gambar 9 istana. Mereka dapat berjalan di dalam gambar dengan mudah. Meskipun begitu, King Sui masih sedikit khawatir. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Karenanya, dia tidak membiarkan mereka berjalan terlalu jauh. Mereka hanya diizinkan untuk bepergian dalam cakupan area dari gambar 9 istana. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka setidaknya bisa keluar tepat waktu. Sui Yunfeng mengangguk dan mulai mengikuti King Sui. Dia tidak khawatir bahwa King Sui akan membahayakan dirinya. Meskipun itu mungkin kesempatan yang baik sekarang, King Sui telah lama kehilangan niatnya untuk membunuh orang. Sekarang, Sui Yunfeng sudah sangat mempercayai King Sui. Dia dulu jarang mempercayai orang lain. Sudah lama sejak dia menaruh kepercayaan pada seseorang. Untuk seseorang yang tinggal di klan bangsawan, bahkan ayah atau saudara laki-laki mereka tidak akan pernah bisa dipercaya. Satu-satunya hal yang bisa mereka percayai adalah kekuatan mereka sendiri. King Sui memimpin kelompok dan setelah berjalan ke arah yang berbeda, mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya terpisah dari yang lain. Tempat ini tampak seperti rumah kosong. Namun, ada gambar yang tergantung di dinding. Itu adalah gambar gunung dan air. Itu adalah gambar yang sangat besar. Pada gambar, banyak gunung tinggi bisa dilihat. Air di sungai itu mengalir deras. Langit dipenuhi dengan selimut awan. Elang jantan terlihat, membuka sayap lebar-lebar dan terbang di dalamnya. Di bagian bawah gambar adalah hutan suram yang dipenuhi dengan binatang buas. Perlahan, King Sui merasa seolah-olah dia telah memasuki gambar itu. Lukisan itu sendiri sudah memiliki aura yang dominan dan melimpah. Begitu King Sui memasuki gambar, dia langsung dikejutkan oleh semacam tekanan. Rasanya seolah-olah seluruh langit telah menimpanya. Hal itu menyebabkan kakinya terasa mati rasa. Sosok King Sui tegak tetapi untuk Sui Yunfeng dan yang lainnya, mereka tampaknya tidak mampu menahan tekanan besar dari surgawi Dao dan mulai gemetar. Tapi tepat pada saat ini, tekanan King Sui tiba-tiba meledak. Rasanya seolah-olah dia telah berhasil membantu memahami cukup banyak tekanan, membuat yang lain merasa jauh lebih baik. Bahkan kedua gadis itu mendapati diri mereka menderita sedikit sebelum ini. Dalam waktu singkat ini, King Sui tampaknya telah mengerti banyak hal. Dia awalnya memiliki pengetahuan mendalam tentang kekuatan Dao Surgawi. Kembali ketika dia pertama kali melihat gambar itu, mungkin karena kemahirannya dalam jalan menggambar, gambar yin yang di dalam laut kesadarannya tiba-tiba mulai berputar seperti akan meledak. Gambar yin yang menerobos. Inilah yang dirasakan King Sui. Gambar yin yang tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa gambar yin yang terus-menerus bergerak tiba-tiba menjadi semakin banyak. Selanjutnya, seluruh penglihatannya, energi roh, serta pemulihan dan keadaan tubuhnya, juga mulai mengalami perubahan yang signifikan. Gambar yin yang awalnya berfungsi untuk membantu meningkatkan energi rohnya dan memulihkan daya tahan dan cedera tubuhnya. Itu juga berfungsi untuk membantu memusatkan energi roh dan melawan energi roh lawan. Itu pada dasarnya mempertahankan semua fungsi aslinya bahkan sekarang. Ini adalah semacam harta tak berbentuk. Itu bukan peningkatan yang jelas tetapi lebih seperti peningkatan yang tidak terlihat. Misalnya, itu membantu meningkatkan kerusakan aktual yang diberikan kepada lawan, tetapi itu tidak dapat diperhatikan dari permukaan. Itu sama saja ketika kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu bentuk energi lebih besar daripada yang berada pada tingkat yang sama dengan dirinya sendiri. Ini adalah fungsi dari gambar yin-yang. Tetapi bagi King Sui, penggunaan yin-yang image yang lebih besar adalah membantu membuatnya tetap terjaga setiap saat dan mencegahnya dibingungkan oleh lawan-lawannya. Itu juga membantu memulihkan cedera, stamina, serta daya tahannya, mengubahnya menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Tapi jelas, tidak mungkin pemulihan semacam ini untuk menebus konsumsi energi dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun demikian, gambar yin yang masih bisa dianggap sebagai teknik surgawi. Teknik surgawi yang mutlak. Semua orang seharusnya sudah tahu betapa mengerikannya jika ada aliran tipis yang mengalir selamanya. Belum lagi itu juga memiliki banyak fungsi. Ada 4 kata kuat dan revolusioner yang tertulis dalam gambar itu. Untuk menaklukkan dunia. AST 1739 manik-manik air surgawi yang tangguh, harta karun elemen air. Memang, untuk menaklukkan dunia. Saat King Sui melihat gambar itu, dia benar-benar merasa bahwa gambar ini telah berhasil menguasai seluruh dunia. Seolah-olah gambar ini memiliki kekuatan magis. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang menggambarnya. King Sui maju dan menurunkan gambar itu.
Dia kemudian menggulungnya dan melihat ke arah kelompok itu. Gambar ini sangat tidak biasa. Jika ada di antara kalian yang menginginkannya, ambillah. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya, gambar ini terlalu aneh. Lagi pula, aku tidak pernah benar-benar menyukai gambar. Kakak, kenapa kamu tidak mengambilnya? Saya tidak merasa baik tentang hal ini. Petik 2. Sui Yunfeng dapat mengatakan bahwa King Sui menyukai gambar itu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Memang benar dia tidak menyukainya, maka dia tidak pernah punya niat untuk mengambilnya. Kedua gadis itu tersenyum dan menggelengkan kepala. King Sui, apa gunanya gambar ini? Mungkinkah itu bisa membantu meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar? Kedua gadis itu telah bersama dengan King Sui untuk sementara waktu. Secara alami, mereka akan menyadari keterampilan menggambar King Sui. King Sui telah menggambar cukup banyak potret sebelumnya. Mereka telah melihat King Sui membantu menggambar Ye Jiange. Oleh karena itu, gadis-gadis itu juga meminta King Sui untuk hal serupa. Sejak King Sui lahir, King Sui telah menggambar cukup banyak lukisannya. Pada dasarnya, dia ingin menggambar dirinya setiap setengah bulan. Ini mirip dengan fotografi dari inkarnasi sebelumnya. Meskipun mengambil gambar tidak mungkin di dunia ini, masih ada seniman terampil yang tersedia. Jika seseorang ingin mengingat hal yang tak terlupakan, mereka perlu mencari seorang seniman. Saya akan mencoba menggambarnya ketika saya tidak ada hubungannya. Saya berencana untuk memeriksanya ketika saya bebas. Itu mungkin membantu meningkatkan teknik menggambarku. King Sui tersenyum dan berkata, ini persis seperti yang dia rencanakan. Paling-paling, dia bisa mencoba merasakan aura yang dipancarkan dari gambar itu. Untuk semua yang dia tahu, dia mungkin bisa mengalami semacam terobosan dalam dao surgawinya. Rombongan kemudian melanjutkan untuk meninggalkan ruang harta karun, yang lain sedikit kecewa. Juga, mereka tidak menyadari manfaat apa yang telah diterima King Sui. Ketika King Sui memandang Mu Yun Qingge, dia juga bisa merasakan bahwa gadis itu mendapat banyak manfaat dari ruangan itu. Mengenai apa itu, dia tidak yakin tentang itu. Sekali lagi, kelompok itu mulai bergerak di dalam potret dan menemukan diri mereka berada di ruang harta karun lain. Hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu mereka masuk ke kamar, mereka semua menjadi gelisah. Ini karena mereka akhirnya bisa melihat beberapa harta. Ada 3 kotak di sini. Mereka semua berwarna emas samar. Kotak-kotak itu agak redup tetapi bagaimanapun, orang-orang masih bisa mengatakan bahwa itu tidak biasa. Mata semua orang menjadi cerah ketika mereka melihat hal-hal tepat di depan mereka. King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng, kakak laki-laki, pergi dan pilih satu. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya, saudaraku, mengapa kamu tidak melakukannya saja? King Sui tersenyum dan berkata, tapi ada 3 dari mereka. Bagaimana dengan ini? Kami masing-masing akan membuka salah satu dari mereka, lalu membaginya sesuai dengan apapun yang ada di dalam kotak. Petik 2. Sui Yunfeng tersenyum setelah berpikir sejenak, baiklah kalau begitu, saya akan membuka salah satunya dan melihat siapa yang mungkin bisa menggunakan barang-barang yang ada di dalamnya. King Sui tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sui Yunfeng berjalan menuju kotak di sebelah kanan. Dia mengulurkan tangannya ke arah itu. Kotak itu terbuka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat apa yang ada di dalam kotak. Itu adalah mutiara. Ukurannya cukup lumayan, namun bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Saat kotak dibuka, ki spiritual yang kuat menyebar ke seluruh ruangan. Manik air surgawi. King Sui juga tidak pernah menyangka kotak itu memiliki sesuatu seperti itu di dalamnya. Itu mungkin hanya memiliki satu fungsi, tapi itu pasti dianggap sebagai harta karun. Itu mampu meningkatkan kemampuan atribut air pembawa setidaknya 2 kali lipat. Ini diperlukan untuk mengenali pemiliknya. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meneteskan darah. Ini juga baik untuk memakainya tanpa meneteskan darah ke manik-manik. Namun, penggunaannya akan dibatasi hanya untuk dapat meningkatkan kemampuan atribut air pembawa sebanyak 1 kali lipat. Sui Yunfeng juga hanya membuka kotak itu karena dia bisa merasakan fluktuasi air yang hebat darinya. Sekarang dia mengetahui bahwa itu adalah manik-manik air surgawi, dia sangat gembira. Peningkatan kekuatan 10% sudah dianggap jumlah yang cukup besar untuk seseorang yang telah mencapai tingkat kekuatannya. Namun, teknik penglihatan surgawi King Sui dapat membantunya mengidentifikasi cara untuk membuat senjata mengenali pemiliknya. Karena King Sui adalah orang yang memberinya kesempatan untuk membuka kotak itu, dia harus memastikan bahwa Sui Yunfeng benar-benar yakin dengan itu. King Sui tersenyum dan mendekatinya, biarkan dia mengenali pemiliknya. Jika Anda melakukan itu akan dapat membantu menggandakan kemampuan atribut air Anda.
Tapi itu hanya terbatas pada pertahanan atribut air dan apapun yang terkait dengannya. Mengenali pemiliknya, saya juga sangat ingin melakukannya. Sayangnya, saya tidak tahu cara melakukannya. Sui Yunfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, di seluruh benua, banyak orang menyadari bahwa mengakui kepemilikan akan membutuhkan tetesan darah ke senjata. Metode paling mudah bagi senjata untuk mengenali pemiliknya adalah dengan meneteskan darah ke atasnya. Ada cukup banyak harta yang mengenali pemiliknya melalui metode ini. Namun, itu tidak sesederhana dalam kasus senjata yang bagus. Beberapa dari mereka akan membutuhkan esensi darah. Selanjutnya, itu hanya mengikuti sejumlah esensi darah yang menetes ke atasnya. Beberapa di antaranya bahkan hanya bisa dilakukan dengan mencampurkan blood essence dengan darah biasa. Penilai mampu menilai harta seperti benda dan kemampuan misterius. Mereka juga mampu menilai teknik yang dibutuhkan untuk membuat senjata mengenali pemiliknya. Namun, keterampilan menilai mereka tidak seakurat itu. Selanjutnya, ini adalah salah satu hal terberat untuk dinilai. Sangat sedikit penilai yang benar-benar dapat membantu dalam hal ini. Kebanyakan dari mereka tidak pernah berhasil menemukan cara agar barang-barang seperti ini mengenali pemiliknya. Sebaliknya, mereka hanya membawa masalah bagi diri mereka sendiri. King Sui tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum emas. Dia kemudian segera menusuknya melalui jari pertamanya dan memeras 3 tetes blood essence sebelum memeras 9 tetes darah biasa lagi. Selanjutnya, dia akhirnya mencengkeram manik-manik di tangannya setelah menjatuhkan campuran setetes blood essence dan setetes darah biasa di atasnya. Saat mengoperasikan origin ki-nya, dia dengan lembut menghangatkan manik-manik air surgawi. Sangat cepat, manik-manik menghilang. Kekuatan Sui Yunfeng meningkat secara tiba-tiba. Aura di sekitar tubuhnya bersinar terang. Setelah beberapa saat, Sui Yunfeng menatap King Sui dengan tidak percaya. Kekuatannya sebenarnya telah ditingkatkan lebih dari 2 kali. Inilah tepatnya kekuatan yang bisa ditarik dengan membiarkan senjata mengenali pemiliknya. Selanjutnya, rasanya fisik tubuhnya juga telah sangat diperkuat. Dengan manik-manik air surgawi yang baru saja kamu dapatkan, tubuhmu telah pulih sepenuhnya. Anda tidak perlu datang untuk perawatan lagi. King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Mata Sui Yunfeng segera berubah cerah. Dia dengan senang hati menatap King Sui. Terima kasih. Baiklah, ada 2 kotak yang tersisa. Apakah Anda tertarik untuk membuka 2 lainnya? King Sui tersenyum sambil menunjuk kedua kotak lainnya. Aku sudah menerima terlalu banyak barang. Sekarang, saya tidak menginginkannya tidak peduli apa yang ada di dalam kotak. Saya merasa telah mendapatkan terlalu banyak dari sini. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas. King Sui memberi sinyal pada gadis-gadis itu. Baiklah kalau begitu, bisakah kalian melanjutkan dan membukanya saja? Ini kesempatan bagus untuk menguji keberuntunganmu. Setelah berpikir sejenak, Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum, biarkan aku mencoba membuka sesuatu yang baik untukmu. King Sui tersenyum ketika dia memberi isyarat padanya untuk pergi dan membukanya. Peng! Saat kotak itu terbuka, semua orang tercengang lagi. Alasannya karena benda di dalam kotak itu masih berupa manik-manik. Selanjutnya, itu bukan sembarang mutiara, itu adalah manik-manik air surgawi lagi. Namun, mereka menemukan bahwa yang ini bahkan lebih berlimpah dalam ki spiritual daripada yang sebelumnya setelah mereka membukanya. King Sui melihat kotak terakhir dan berkata, mungkinkah kotak terakhir juga manik-manik air surgawi? King Sui kemudian membiarkan Mu Yun Qingge membuka yang terakhir. Seperti yang dia duga, kotak di tengahnya juga memiliki mutiara di dalamnya. Itu adalah manik air surgawi. Mungkinkah ini entah bagaimana terkait dengan mereka berada di laut? Bagaimanapun, ini adalah jalur belas kasih naga Laut Utara. Mereka saat ini berada di dalam reruntuhan kuil surgawi Lautan Utara. Memikirkan bahwa 3 hal yang sama akan muncul sekaligus. Manik-manik dianggap sebagai senjata semi-ilahi di antara senjata elemen air. Mereka datang dalam jumlah yang sangat langka. Kedua manik-manik ini tampaknya sedikit lebih baik daripada yang didapat Sui Yunfeng. Namun demikian, mereka masih hampir sama. Kedua manik-manik yang ditemukan kemudian juga berbeda kekuatannya. Manik-manik Mu Yun Qingge jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang dimiliki Nyonya Istana Matahari Terbenam. Tanpa ragu-ragu, King Sui membantu kedua gadis itu membuat manik-manik mengenali pemiliknya. Di antara kedua gadis itu, satu berasal dari suku Drakaina sedangkan yang lainnya berasal dari suku Putri Duyung. Segera setelah senjata mengenali pemiliknya, mereka menyadari bahwa manfaat yang mereka dapatkan darinya jauh lebih besar dibandingkan dengan Sui Yunfeng. Bahkan harta bisa pilih-pilih ketika harus memilih pemiliknya. Ketika orang yang sangat berbakat menemukan hal-hal seperti ini,
mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan setengah usaha dibandingkan dengan orang biasa. Manfaat yang didapat kedua gadis itu hampir sama. Kedua kemampuan yang dikaitkan dengan air mereka telah dikalikan hampir 3 kali lipat. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah Sui Yunfeng. Awalnya, Sui Yunfeng seharusnya jauh lebih kuat daripada kedua gadis itu, tetapi setelah dorongan yang mereka terima dari manik-manik saat membuat mereka mengenali pemiliknya, mereka sekarang hampir setara dalam hal kekuatan. Ruang harta karun ini memang sangat murah hati. Hal-hal seperti ini biasanya adalah hal-hal yang hanya bisa diinginkan tetapi tidak pernah mereka dapatkan. Siapa yang mengira mereka bertiga akan muncul sekaligus? Ini mengingatkan King Sui pada Ye Jiange dan King Hanyai. Akan lebih baik jika ada 2 manik-manik lagi. Sui Yunfeng sangat mengagumi King Sui atas kemurahan hatinya. Memikirkan bahwa dia tidak keberatan berbagi hal seperti itu dengannya. AST 1740 buku surga tanpa nama. King Sui juga sangat senang melihat mereka bertiga secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka. Kedua gadis itu khususnya, kekuatan mereka sebenarnya telah berlipat 3 kali. Tapi kemudian saat dia memikirkannya lebih dalam, hal-hal berharga muncul sepanjang waktu di seluruh benua. Setiap hari, akan ada seseorang yang beruntung yang akan menemukannya. Di satu sisi, dia bisa dianggap sangat diberkati oleh para dewa. Oleh karena itu, tidak biasa bagi kedua gadis itu untuk menerima beberapa peningkatan dalam keterampilan bawaan mereka dan fisik tubuh mereka. Dengan pemikiran itu, dia mulai merasa bahwa itu hanyalah kejadian yang sangat normal. Bukannya King Sui tidak ingin kedua gadis itu mendapatkan keuntungan. Bahkan, dia menginginkannya lebih dari siapapun. Dia adalah orang yang paling diuntungkan jika kekuatan kedua gadis itu meningkat pesat. Hadiah yang mereka terima kali ini memang sangat besar. Dan kebetulan, itu adalah sesuatu yang bisa berguna bagi mereka. Jika mereka tidak beruntung dan hal yang mereka temukan ternyata tidak berguna bagi mereka, itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang akan menguntungkan mereka. Memikirkan sampai titik ini, King Sui tidak bisa tidak mulai bertanya-tanya seberapa sempurna jika dia bisa mendapatkan 2 manik-manik air surgawi tambahan. Tentu saja, itu juga tidak akan menjadi masalah jika dia berhasil mendapatkan lebih banyak dari mereka. Kedua gadis itu benar-benar mendapatkan hadiah besar dalam perjalanan ini. King Sui di sisi lain, tidak berhasil mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Tetapi sebelum ini, dia telah menggunakan pil yang benar yang ekstrim sebelumnya. King Hanyai adalah sebaliknya. Dia memiliki pil benar yin ekstrim. Ye Jiange adalah pewaris Drakina. Jika ada 1 manik air surgawi lagi, itu pasti akan sangat berguna baginya. Mari kita pergi dan melihat-lihat untuk hal-hal lain. Seharusnya masih ada lebih banyak ruang harta karun di sekitar. King Sui memimpin dan meninggalkan ruang harta karun. Sebenarnya, King Sui merasa bahwa manfaat yang berpotensi dia dapatkan dari potret dominasi dunia tidak dapat diukur. Tetapi bahkan jika dia benar-benar tidak berhasil mendapatkan apapun dari perjalanan ini, dia masih akan merasa baik-baik saja melihat kedua gadis itu mendapatkan milik mereka. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Kali ini, King Sui menghabiskan cukup banyak waktu berjalan di sekitar formasi. Dia terus bolak-balik dalam potret 9 istana. Pada saat dia menemukan ruang harta karun lainnya, mata semua orang menjadi cerah sekali lagi. Ruang harta karun ini adalah ruang harta karun yang mereka lihat di awal. Itu adalah pedang yang tergantung di dindingnya. Sebelum ini, meskipun mereka melihatnya, bukanlah tugas yang mudah untuk masuk ke ruangan itu. Ruangan ini menyerupai ruang belajar. Ada rak kecil di dalamnya. Beberapa buku terlihat di rak. Di bawah rak ada 5 kotak brokat. Selain itu, satu-satunya yang tersisa adalah pedang di dinding. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan tebalnya sekitar 3 inci. Tubuh pedang itu dikelilingi oleh aura suci. Bahkan niat membunuh sedikit pun tidak bisa dirasakan, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Siapapun bisa tahu bahwa pedang itu jelas bukan hanya pedang biasa untuk hiasan. Ini adalah pedang Buddha. Muyun Qingge berbicara tiba-tiba. King Sui juga sangat terkejut menemukan ini. Tetapi kemudian dia ingat bahwa dia berada di reruntuhan kuil surgawi Lautan Utara. Tapi tetap saja, cukup mengejutkan menemukan pedang Buddha, salah satu harta paling berharga dalam agama Buddha, berada di sini. Pedang Buddha juga dikenal sebagai pedang suci. Hanya yang paling murni, paling suci, benar, bermartabat, dan luar biasa dari semuanya yang dapat menggunakannya. Bahkan di antara umat Buddha, sangat sedikit orang yang benar-benar mampu mengeluarkan potensi penuh dari pedang Buddha. Tidak masalah bagi orang normal untuk menggunakannya, tentu saja. Namun, perbedaannya akan seperti membandingkan pedang dekoratif dengan pedang suci. King Sui berjalan maju dan perlahan menurunkan pedangnya.
Dia kemudian melanjutkan untuk mengoperasikan energinya dan mengujinya, hanya untuk dia menggelengkan kepalanya nanti, siapa yang mau mencobanya. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya, meskipun aku mungkin seorang pewaris suci-suci, persyaratan untuk menggunakan pedang ini terlalu tinggi. Saya juga mendapatkan senjata yang saya sesuaikan untuk digunakan. Petik 2. King Sui memikirkan Yi Ye Jiange. Dia harus bisa menggunakannya. Pada saat Crystal Beast mengakui pemiliknya, dia sudah tahu bahwa dia adalah salah satu orang paling murni yang pernah dia temui. Nyonya Istana Matahari Terbenam segera menolak untuk mencobanya. Muyun Qingge tidak menggunakan pedang. Oleh karena itu, King Sui menyimpannya dengan tujuan memberikannya kepada Yi Ye Jiange. King Sui berjalan maju dan mengeluarkan sebuah buku dari rak. Angkatan asal air. Setelah dibudidayakan, bisa membantu meningkatkan teknik bela diri air sebesar 10%. Sebuah teknik pertempuran pasif. King Sui mulai melihat-lihat buku itu. Buku itu sendiri sangat tipis dengan hanya beberapa halaman. Dia hanya melihat sekilas sebelum mengambilnya. Kemudian, dia akan membuat beberapa eksemplar buku itu sehingga semua orang bisa mengolahnya. Itu adalah teknik pertempuran pasif dan menghabiskan energi nol, menjadikannya gerakan yang layak. Nyonya Istana Matahari Terbenam menyimpan buku itu. Buku-buku dalam penelitian ini kebanyakan tentang teknik bela diri yang dikaitkan dengan air. Itu semua adalah teknik pertempuran yang kuat. Ketika King Sui melihat dua buku terakhir, dia dengan santai mengeluarkan salah satunya dan langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemahiran kayu surgawi. Tidak mengerti apa yang baru saja dilihatnya, King Sui dengan santai mulai membalik-balik halaman. Matanya menjadi cerah saat dia melihat isinya. Ini adalah teknik bela diri yang dikaitkan dengan kayu. Tapi lebih tepatnya, itu adalah teknik bela diri yang membantu memperkuat kemampuan yang dikaitkan kayu. Mengenai seberapa banyak tepatnya itu membantu memperkuat, King Sui sendiri tidak yakin tentang itu. Dia telah mengembangkan teknik pemurnian surgawi 5 elemen dan tidak mencoba menyembunyikan buku itu, menunjukkannya kepada mereka semua sebelum melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Pada saat King Sui mengambil buku terakhir, dia membeku. Buku itu memiliki desain yang sangat sederhana. Di atasnya, bahkan tidak ada satu kata pun. Namun demikian, aura suram dan tanpa hiasan jelas bisa dirasakan terpancar darinya. Selanjutnya, King Sui segera menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk memeriksa buku itu. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Buku surga tanpa nama, salah satu harta paling berharga dalam agama Buddha. King Sui yang melihat beberapa kata ini sekali lagi terkejut. Dia akhirnya tahu apa itu. Sebelum ini, dia mengira itu adalah teknik bela diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah harta ajaib. Untungnya, dia memiliki teknik penglihatan surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi hal ini. Itu bisa mengakui pemilik. Setelah melakukannya, semua teknik akan berlipat ganda kekuatannya. Paling-paling, itu hanya bisa meningkatkan semua kemampuan 2 kali lipat. Itu tidak bisa ditingkatkan atau dikultivasikan. Itu adalah harta karun sihir pasif. Itu hanya mengakui seseorang dengan sifat kebudaan. Ini adalah harta karun. Hanya orang-orang yang ditakdirkan untuk memilikinya yang akan menemukannya. King Sui tersenyum. Ini memang harta yang luar biasa. Itu yang paling dia butuhkan untuk saat ini. Benda ini berharga untuk peningkatan 10% kekuatan yang diberikannya ketika pembawa memiliki kekuatan sekitar 100 matahari. Pada saat pengguna mencapai kekuatan 10.000 matahari, itu masih akan meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%. Manik air surgawi di sisi lain, hanya akan bekerja sekali. Selain itu hanya bisa bekerja pada teknik bela diri yang dikaitkan dengan air. Secara alami, King Sui tidak menahan diri untuk mendapatkannya. Hal ini juga mengharuskan memiliki sifat kebudaan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, dia segera melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Dia berencana untuk membiarkannya mengenali pemiliknya nanti. Setelah membuka 5 kotak brokat di bawah, King Sui mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan manik-manik hari ini. 5 manik-manik, tetapi manik-manik terdiri dari 5 elemen. Logam, kayu, air, api, tanah, satu untuk setiap elemen. King Sui mulai bertanya-tanya, bisakah ini dibuat khusus untuknya? Mungkinkah teknik pemurnian surgawi 5 elemennya membutuhkan manik-manik 5 elemen ini? King Sui mengambilnya untuk melihat mereka. Itu adalah manik-manik 5 elemen. Setiap orang hanya bisa mengambil satu manik-manik. Tidak peduli berapa banyak jenis elemen yang mereka kembangkan, mereka hanya bisa mengambil salah satunya. Itu membawa efek yang hampir sama dengan manik-manik air surgawi, tetapi jalur yang ditempuhnya berbeda. Kemampuan yang dibantunya meningkat juga berbeda.
Tapi selain manik-manik, ada juga teknik bela diri 5 elemen di dalam setiap kotak untuk elemen yang sesuai. Pedang emas, tanaman merambat kayu, spiral air, retakan api, dan duri tanah. King Sui merasa agak bodoh. Bukankah ini hanya bentuk lain dari teknik pemurnian surgawi 5 elemen? King Sui mengambil salah satu teknik bela diri Wood Finesse untuk melihatnya. Yang di sini lebih terbatas dalam hal penggunaan, namun terasa lebih presisi. Jalan yang ditempuh hampir seperti teknik pedang dasar. Mereka menunjukkan hal-hal yang paling mendasar, namun mereka juga yang tercepat dan paling berguna. Mungkinkah ini harta berharga Buddhis? Di luar, ada juga teknik bela diri seperti pedang emas dan tanaman merambat kayu. Namun, mereka bahkan tidak sepersepuluh dari hal-hal yang ditampilkan di sini. Oleh karena itu, King Sui sangat senang. Dari permukaan, manik-manik itu dinyatakan dapat membantu meningkatkan kemampuan elemennya masing-masing. Mereka harus mendukung budidaya elemen masing-masing. King Sui sangat kesal, mengapa mereka ditinggalkan di sini. Mengapa umat Buddha tidak membiarkan yang lain mengolahnya? Ini menyebabkan King Sui menjadi lebih bingung. Akhirnya, dia membiarkan mereka menyimpannya. Pada saat itu, mereka bisa mengolahnya bersama. Namun, kedua gadis itu hanya mengambil spiral air yang dikaitkan dengan air. Adapun barang-barang lainnya, bahkan manik-manik yang dikaitkan dengan air, mereka memberikannya kepada King Sui. King Sui juga tidak menolaknya. Sekarang bukan waktunya untuk mendistribusikan hal-hal yang bermanfaat. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mencari lebih banyak harta. AST 1741 manik-manik 5 elemen, kekuatan yang kuat, rasa malu. Berburu harta karun bisa menjadi salah satu hal yang paling mendebarkan. Ini juga berlaku untuk King Sui dan yang lainnya. Kegembiraan yang mereka miliki saat melihat harta karun dan keterkejutan yang mereka terima saat melihatnya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk saat ini, King Sui tidak yakin apakah dia masih bisa menemukan lebih banyak ruang harta karun. Lagi pula, dia sudah menerima cukup banyak hal di sekitar sini. Hal-hal yang dia temukan sebelumnya sepertinya sudah menjadi bagian terdalam dari ruangan itu. Dia merasa bahwa seharusnya tidak ada lagi ruangan tersembunyi di dalam area ini. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. King Sui dan yang lainnya menghabiskan waktu lama berjalan di sekitar tempat yang sama, dan asumsi King Sui terbukti benar. Tidak ada lagi barang-barang lain di sekitar sini. Namun, mereka sudah berhasil mendapatkan banyak hal dari perjalanan mereka kali ini. Bagaimanapun, mereka berhasil menemukan 2 harta Buddhis di sekitar sini. Manik-manik air surgawi yang tersisa dan manik-manik 5 elemen juga kurang lebih dianggap sebagai senjata kelas semi-ilahi. Jika tidak, mereka setidaknya juga berada di alam dewa palsu. Tanpa disadari, hampir setengah hari berlalu. Namun, setelah meninggalkan ruang harta karun, kelompok itu juga tidak berniat untuk beristirahat. Mereka terus mengikuti binatang pembunuh naga untuk berburu harta karun lagi. Dalam rentang waktu yang singkat ini, King Sui membiarkan buku surga tanpa nama mengenali pemiliknya dan langsung menerima 2 kali peningkatan kekuatannya. Dia tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan hal-hal semacam ini. Karena itu adalah harta sihir pasif, itu akan segera meningkatkan kekuatan pemiliknya. Selanjutnya, tidak ada kultivasi yang diperlukan untuk harta ajaib ini. Saat ini, kekuatan King Sui bernilai sekitar 45.000 kekuatan Dao. Ini tidak diragukan lagi bisa dianggap sebagai jumlah kekuatan yang menakutkan. Peningkatan kekuatan yang dialami King Sui membuatnya tidak terlalu khawatir tentang istana iblis lautan. Meskipun dia tidak yakin apakah dia adalah katak di dasar sumur, dia merasa bahwa orang-orang dari istana iblis laut yang dia temui sejauh ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Adapun istana iblis laut itu sendiri, dia berencana untuk mulai memikirkannya di lain waktu, karena mereka memiliki begitu banyak cabang. Faktanya, dia bahkan tidak yakin seberapa besar masalah yang bisa mereka hadapi saat ini. King Sui memiliki firasat bahwa Yan Ziyu mungkin akan bergerak saat mereka masih berada di dalam jalur belas kasihan naga Laut Utara. Dia mungkin berpikir untuk membunuh mereka semua di sini. Berpikir sampai titik ini, King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak akan keberatan meninggalkan mereka semua di sini. Muyun Qingge menatap King Sui dengan kaget. Dia bisa merasakan sedikit perubahan terjadi pada aura King Sui. Tampaknya telah meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Ini sudah kedua kalinya terjadi. Pertama kali adalah pada saat King Sui berdiri di depan potret dominasi dunia. Dia sangat yakin dengan apa yang dia rasakan. Karena dia sendiri sudah sangat diuntungkan, King Sui kemungkinan besar akan memperoleh efek yang hampir sama dengannya.
Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah dia mendapat manfaat lebih dari perjalanan ini atau tidak. Saat ini, Muyun Qingge hampir sama dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam dalam hal kekuatan. Sebelum ini, dia dulunya lebih rendah dari Nyonya Istana Matahari Terbenam, tapi sekarang, dia perlahan-lahan mengejar. Karena arah yang diambil King Sui adalah salah satu jalan yang paling sedikit diambil orang, tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar sini. Namun, itu karena dia membawa binatang pembunuh naga bersamanya. Yang lain tidak menyadari alasan King Sui mengambil jalan ini. King Sui, di sisi lain, sangat percaya diri dengan keputusan yang dia buat. King Sui berdiri di antara kedua gadis itu. Mereka memiliki sosok yang ramping tetapi mereka begitu besar sehingga mereka benar-benar memenuhi armor lembut putih salju di depan dada mereka. Lekuk tubuh mereka sangat bagus untuk dilihat. Itu juga mengisyaratkan bahwa mereka sangat kenyal. Muyun Qingge juga tidak kalah dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam, apalagi fakta bahwa dia pernah benar-benar mengekspos dirinya di depan King Sui sendiri. Saat itu, meski berbaring rata di tempat tidur, Nyai yang montok masih tetap tegak dan mempertahankan bentuk aslinya. Seluruh tenggorokan King Sui tidak bisa menahan rasa haus akan kulitnya yang seputih salju dan halus. Muyun Qingge mengulurkan tangannya dan, dengan lembut, mencubit punggung King Sui. King Sui, apa yang kamu lihat? King Sui menarik napas dalam-dalam. Saat dia merasakan cubitan, lembut, di belakangnya, dia menunjukkan senyum canggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu terpesona saat melihat mereka berdua. Dia bahkan mulai menatap langsung ke dada Muyun Qingge. Ini telah menyebabkan dia merasa sangat malu. Nyonya Istana Matahari Terbenam memelototi King Sui, kamu pasti senang melihat kakak perempuanku, bukan? Untungnya, Sui Yunfeng dan kelompoknya ada di belakang mereka, hanya menyisakan mereka bertiga. Karena ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, mereka tidak begitu peduli untuk didengar oleh yang lain. Muyun Qingge terdiam. Dia tersipu dan mengalihkan pandangannya ke arah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Meskipun dikenal karena keberaniannya, dengan King Sui di sekitarnya, dia masih menemukan sedikit kesulitan untuk mencoba menahannya. Saudari King Cheng, mengapa Anda tidak membicarakannya dengan King Sui sendirian nanti? King Sui, biarkan aku memberimu pilihan. Entah saya menyentuh Qingge, atau Anda mencobanya. Saat Nyonya Istana Matahari Terbenam berbicara, yang mengejutkan King Sui, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan meremas Muyun Qingge. King Sui segera dirajam. Armor lembut yang dikenakan Muyun Qingge memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Namun, mereka tidak termasuk dalam kategori baju besi. Sebaliknya, mereka lebih ke arah yang terbuat dari pakaian lembut. Perubahan bentuknya tidak terlihat begitu jelas. Muyun Qingge berteriak kaget dan segera menamparkan tangan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Wajahnya tampak semerah cahaya matahari terbenam saat dia berkata dengan nada tidak senang, Saudari King Cheng, kamu sangat jahat. King Sui, kamu belum menjawabku, apakah mereka terlihat bagus? Nyonya Istana Matahari Terbenam tertawa dan menatap King Sui. King Sui menggosok kepalanya. Dia adalah wanita yang begitu menawan. Dia melanjutkan untuk menggosok hidungnya dan berkata, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, bagaimana saya tahu jika mereka tampak hebat? Nyonya Istana Matahari Terbenam mengungkapkan senyum licik di wajahnya, yah, apakah itu berarti kamu pernah melihat Sister Qingge sebelumnya? King Sui terkejut dan membalas dengan tergesa-gesa, tidak, aku belum pernah melihatnya. Kamu anak kecil, kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbicara. Apakah Anda menganggap diri Anda seorang pria? Nyonya Istana Matahari Terbenam memutar matanya. King Sui terdiam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain tetap diam. Apakah dia laki-laki atau bukan, dia akan mencari tahu sendiri apakah dia mencobanya. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Wanita yang saat ini dia ajak bicara bukanlah wanita biasa. Berdiri di depannya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain tidak dihargai olehnya. King Sui. Nyonya Istana Matahari Terbenam memanggil King Sui dengan nada malu-malu dan lembut. Suaranya ketika dia mengatakan itu terdengar sangat memikat. King Sui bergetar, menyebabkan Muyun Qingge yang ada di sampingnya langsung tertawa. Muyun Qingge yang seharusnya sangat pemalu juga merasa sangat lucu melihat King Sui tidak dihargai oleh Nyonya Istana Matahari Terbenam. Tetapi ketika dia melihat Nyonya Istana Matahari Terbenam menatapnya, Muyun Qingge segera berhenti tertawa karena takut dia akan menjadi target berikutnya untuk digoda. King Sui tersenyum dan menatap Nyonya Istana, ada apa? Begitu kita keluar dari tempat ini, aku akan membiarkanmu melihat itu. Beritahu saya jika mereka tampak hebat. Apakah itu terdengar baik-baik saja bagimu? Suara memikat bersama dengan hal-hal yang dia katakan segera membuat King Sui sakit kepala. King Sui tampak memerah,
meskipun tidak terlalu jelas. Namun, dia tiba-tiba menyadari sedikit niat tersenyum di sudut mata nyonya istana. Tiba-tiba, sepertinya King Sui telah memahami sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengannya yang seperti batu giok. Baiklah. Kali ini, dua gadis yang terkejut. Namun, pada saat King Sui meraih tangan nyonya istana matahari terbenam, dia gemetar. Meskipun dia mungkin terlihat sangat dewasa dan menawan, jauh di lubuk hatinya, dia masih seekor burung muda. Alasan mengapa dia menggoda King Sui adalah karena dia berasumsi bahwa dia pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu juga karena dia sangat menyukai pria itu. Dia adalah pria yang memiliki prinsip dan juga pria yang bertanggung jawab. Karenanya, dia tidak khawatir jika terjadi sesuatu. Nyonya Istana Matahari Terbenam meraih tangan King Sui, saya sangat senang mendengarnya. Baiklah, ini kesepakatan. Saat itu, aku akan datang dan mencarimu. Jantung King Sui berdebar kencang saat melihat penampilannya yang menawan. Muyun Qingge di sisi lain, tetap terdiam melihat keduanya. Lihat. Itu telah berhenti. King Sui melihat binatang pembunuh naga di kejauhan berhenti. Ini membuat King Sui bersemangat, mungkinkah ia telah menemukan ruang harta karun lain. Tapi dengan sangat cepat, King Sui sudah bisa melihat apa yang ada di depan. Iya, itu adalah ruang harta karun, tapi dia tahu ini karena Guardian Beast besar yang dia lihat berdiri di depan. Binatang ini berada di luar ruang harta karun. Yang mengejutkan King Sui untuk saat ini adalah orang-orang dari Istana Iblis Laut juga menyerbu ke tempat ini. Tetapi dibandingkan dengan King Sui, mereka jauh lebih jauh dari ruang harta itu sendiri. King Sui menyipitkan matanya. Haruskah dia maju atau mundur?